5 gulungan yang menjadikan kita ini besok dikhawatirkan meninggal dunia ini dalam keadaan su'ul khotimah. Ini penting saya tekankan. Yang pertama adalah orang yang sering melalaikan sholat, teman-teman. Maka itu sesibuk apapun sholat jangan sampai ditinggalkan. Karena apa? Sholat itu adalah awwalu ma yuhasabu bihi abdun yaumal qiyamah. Pertama kali yang akan dihisab oleh Allah besok di hari kiamat itu adalah sholat. Apa sholatnya bagus, maka bagus semua amalnya. Sholatnya jelek semua amalnya. Maka dari itu sholat jangan sampai ditinggalkan. Lebih-lebih sholat jamaah. Yang kedua, pemabuk. Orang senang minum minuman keras. Karena apa? Minuman keras ini induk dari segala macam dosa. Dulu di dalam sebuah kitab ada diceritakan orang yang ahli ibadah. Ahli ibadah 200 tahun ibadah kepada Allah. Ceritanya gini, pada suatu saat si orang ini terjebak oleh seorang pelacur. Pilihannya cuma 3, kamu berzina dengan saya. Yang kedua, membunuh anak kecil ini. Yang ketiga, atau minum secangkir anggur merah atau khamr. Akhirnya dia berpikir bahwa khamr, minuman keras, adalah dosa yang paling kecil dibandingkan dengan 2 dosa yang lain. Akhirnya apa yang terjadi setelah dia minum, dia mabuk, dan akhirnya dalam kondisi mabuk dia berzina dengan wanita pelacur itu. Karena dia tidak ingin dilihat oleh orang lain, maka anak pun itu dibunuh. Maka jauhilah minuman keras, karena itu induk dari segala macam dosa. Yang ketiga adalah orang yang durhaka kepada orang tua. Ini sangat dikhawatirkan untuk husnul khotimah. Saya akan cerita tentang sahabat yang namanya Alqamah. Alqamah ini orang ahli ibadah, ahli tahajud, ahli sedekah, ahli jamaah. Tapi menjelang kematiannya dia tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Terkunci mulutnya. Syahadat yang tiap waktu dilafalkan menjelang kematiannya nggak bisa diucapkan. Setelah ditelusuri apa sebabnya, Alqamah lebih mementingkan istrinya daripada orang tua perempuan. Dia disakiti hatinya karena membela istrinya. Akhirnya setelah singkat cerita, Rasulullah menyuruh sahabat untuk mendatangkan orang tuanya dan untuk memberi ampun kepada Alqamah. Setelah diampuni, maka Alqamah pun bisa mengucapkan kalimat syahadat. Setelah disolati, dikafani, dikubur, dimandikan, dikubur, Rasulullah berdiri di pinggirannya Alqamah seraya berkata, barang siapa yang menyakiti hati ibunya, menyakiti hati orang tuanya, maka dia tidak diterima amal ibadah wajib dan ibadah sunnah. Tidak diterima oleh Allah. Dan dikhawatirkan orang yang menyakiti hati ibunya, maka dia akan hilang kalimat tauhid dari hatinya. Namun maka itu. Yang ke berapa ini? 3, 4 yang menyebabkan orang su'ul khotimah adalah berbuat dolim. Berbuat dolim, berbuat aniaya kepada orang lain. Berbuat aniaya kepada orang lain. Dan yang terakhir, yang kelima, yang menyebabkan kita dikhawatirkan su'ul khotimah dalam hidup ini adalah sering melakukan dosa-dosa. Dosa kecil ataupun dosa besar. Ini yang kita khawatirkan. Maka biasakan setiap kita melakukan kesalahan dosa, maka selebihnya, sepatutnya kita beristighfar kepada Allah. Karena dengan istighfar, dosa yang merupakan bentuk noda dari maksiat, maksiat menghasilkan dosa, dosa akan menyebabkan orang mendapat siksa. Dan caranya adalah bertobat, menyesali perbuatan dosa yang telah kita lakukan, besar ataupun kecil, dan disusul dengan perbuatan-perbuatan yang baik.